إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والsyاkirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak terketuk hatinya dari kalangan kaum muslimin, lebih-lebih di bulan Rabiul Awal, mengingatkan kita sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di setiap masjid, di setiap perumahan, bahkan seluruh penjuru dunia kaum muslimin merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah dan gemerlapnya peringatan itu. Barangkali kesempatan yang lalu khatib sudah menyampaikan bagaimana kecintaan kita sebagai umatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kesempatan khutbah yang singkat ini mengantarkan kita bagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadirkan rasa cinta kita kepada orang yang mencintai kita bukan hal yang mudah. Dahulu umat-umat terdahulu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan, kemakmuran, bahkan kesejahteraan, tetapi banyak di antara kaum-kaum terdahulu mendustakan nabinya atau utusannya. Setiap nabi yang datang membawa risalah kenabian, ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dakwah untuk menyampaikan percaya kepada Allah dan percaya yang mengucapkan ini adalah utusan Allah pada saat itu bukan hal yang mudah. Maka nabi-nabi terdahulu begitu berat perjuangannya, bahkan dikucilkan dari umatnya, bahkan mereka diusir dari umatnya dan mereka terancam dibunuh. Lalu bagaimana kita hari ini, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Kalau kemarin kita dituntut untuk cinta kepada Nabi dengan membaca salawat, dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi sudahkah kita menghadirkan implementasi bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah sosok Nabi yang mencintai kita semuanya? Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran itu 114 kali Allah menyebutkan sifat rahimnya, 113-nya ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keagungannya, sifat rahimnya, dan satu ternyata disebutkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada kita, maka tidak akan pernah dendam kepada siapapun, tidak akan pernah memiliki rasa marah yang terlalu berlebihan kepada umatnya terlebih. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita lebih mencintai orang-orang yang dulu mencintai kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kehadiran kita di Jumat yang siang yang berbahagia ini, patutlah selain cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melangkahkan kaki menuju masjidnya ini, tetapi begitu juga cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang lebih awal, kita memakai baju putih, kita memakai wangi-wangian, dan kita sisakan infak terbaik di hari ini. Itu merupakan salah satu cinta kita kepada orang yang dahulu mencintai kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit khatib nukilkan beberapa bukti
cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang notabene adalah umatnya semuanya. Yang pertama, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin kita semua umatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup sampai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turun, apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah aku mengazab suatu kaummu Muhammad sedangkan kamu berada di dalamnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan pernah mengazab suatu kaum yang di dalamnya mereka meminta ampun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, saking cintanya baginda Nabi Muhammad kepada kita, sampai-sampai kita semua tidak ingin tersakiti oleh bencana alam. Bahkan sampai nanti di akhirat kita tidak ingin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehilangan kita, sampai-sampai kita masuk ke dalam neraka, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka yang kedua, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bukti cinta Nabi kepada kita ternyata ditorehkan dalam sejarah di hadis yang sangat panjang. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, dalam suatu penelitian antara Mekah dan Taif ini sekitar 125 km. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki untuk menegakkan agama Islam, saking cintanya kepada umat-umat yang jauh di sana. Apa yang terjadi, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Sampai di sana perlakuan yang tidak mengenakkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejek, bahkan dilempari kotoran, bahkan dilempar batu sampai mengenai gigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kelembutan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat pun muncul di antara lereng gunung sampai turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, angkat tanganmu, irfa yadai, angkat tanganmu ya Muhammad. Aku akan himpit penduduk Taif ini karena perilakunya yang sangat keji dan kurang ajar." Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Wa antum qaumun, mohon maaf, innahum qaumun la ya'lamun." Sesungguhnya mereka adalah kaum-kaum yang tidak mengerti, wahai malaikat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perkataannya, wa fi kulli nabiyyin, setiap nabi, wa fi kulli nabiyyin da'watun mustajabah, setiap nabi yang datang membawa risalah ini memiliki doa yang mustajab. Tetapi hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada saat itu Nabi mengatakan, akan aku simpan doa yang mustajab itu, aku akan doa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, dan aku panjatkan pada hari itu untuk umatku. Masya Allah, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terenyuh kita melihat kisah ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai rela dilempari kotoran, dilempar batu. Apa yang tersirat dari mulut yang mulia itu? Ternyata kecintaan umatnya kepada kita semuanya. Maka umatnya ada yang terlihat dahulu, dan umatnya yang sekarang ini yang tidak terlihat, yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, patutlah di bulan Rabiul Awal ini sama-sama kita galakkan. Kalau hanya memperingati satu hari saja, barangkali kita tidak cukup, malu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setiap hari, setiap saat kita ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seperti dalam hadis, man idda'a ummati, siapa yang mengaku umatku, walakin min ghairi tibai sunnah, tetapi dia tidak mengikuti sunnahku, wa huwa kadzdzab, sesungguhnya dia adalah pendusta, bohong kalau dia mengaku umatku tetapi dia tidak mengikuti sunnahku. Begitulah sedikit hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyentuh hati kita semuanya. Sebenarnya kita ini sudah layak belum menjadi umat Nabi? Kalau hanya cinta di mulut, barangkali banyak orang bisa mengatakannya, tetapi cinta dalam ekspresi barangkali sedikit sekali orang-orang yang bisa membuktikannya. Maka hari ini dan seterusnya, kesempatan ini masih diberikan kepada kita, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kesempatan hadis pada saat itu Nabi mengingatkan,
inna ummati, sesungguhnya umatku itu alamah, ada tanda. Tanda umatku itu adalah ghauran muhajjalin min asaril wudu. Wajah-wajah umatku itu nanti di hari kiamat itu bersinar karena bekas air wudu. Artinya menurut para ulama hadis, umat Nabi Muhammad SAW selalu di dunianya ini selalu membasahi mukanya dengan air wudu, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tanda umatku itu adalah selalu mengikuti sunnah-sunnahku dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya. Maka ini tidak diragukan lagi hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sama-sama kita meraih syafaatnya nanti kelak. Tapi itu kita tanam dari sekarang, yaitu membaca salawat, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.